Selamat datang, para hadirin sekalian. Hari ini, saya ingin membahas tentang pohon-pohon yang sebaiknya tidak Anda tanam di pekarangan rumah karena dipercaya dapat mengundang kesialan. Bagi Anda yang tinggal di rumah tapak, salah satu kebahagiaan tersendiri adalah memikirkan tanaman apa yang akan ditanam di taman, bukan? Akhir-akhir ini, sedang tren juga yang namanya pohon peneduh utama atau symbol tree, yaitu pohon yang ditanam di lokasi yang paling menonjol di taman. Ada banyak pilihan, mulai dari pohon yang berbunga indah, yang menghasilkan buah, atau yang beraroma wangi. Namun, bagi pemula, beberapa jenis pohon bisa sangat merepotkan perawatannya, dan tidak sedikit orang yang akhirnya menyesal setelah menanamnya. Kita harus berhati-hati dalam memilih, ya. Lalu, tahukah Anda bahwa dari sudut pandang Feng Shui, ada beberapa jenis pohon yang tabu untuk ditanam di pekarangan? Jika Anda terlanjur menanam pohon-pohon ini, kehidupan baru Anda di rumah impian bisa-bisa dipenuhi oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan secara rinci pohon-pohon apa saja yang terlarang untuk ditanam di taman. Mohon disimak sampai akhir. Ya, hubungan antara taman dan Feng Shui. Pohon yang kita tanam di taman tidak hanya berfungsi sebagai elemen keindahan atau peneduh, tetapi juga memiliki makna yang sangat besar dalam ilmu Feng Shui. Dalam Feng Shui, pohon di taman adalah simbol dari pertumbuhan, kemakmuran, dan energi kehidupan. Keberadaannya dipercaya dapat memengaruhi aliran energi secara keseluruhan di dalam rumah. Oleh karena itu, pilihan satu jenis pohon saja bisa memberikan efek keberuntungan yang besar bagi keluarga Anda, seperti menolak energi negatif. Sebaliknya, pilihan yang salah justru dapat menyebabkan stagnasi rezeki dan mengundang hawa buruk. Penempatan pohon terhadap arah rumah sangatlah penting. Menanam pohon besar di sektor timur laut atau barat daya yang dianggap sebagai gerbang iblis dalam Feng Shui dapat menghambat keberuntungan keluarga dan keuangan. Pohon yang tumbuh terlalu rimbun hingga menghalangi sirkulasi udara juga tidak baik. Kondisi ini akan membuat energi lembab dan yin energi pasif, negatif, mudah terperangkap, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada kesehatan anggota keluarga. Selain itu, dalam Feng Shui, tanaman dengan daun runcing dipercaya dapat menangkal energi jahat. Namun, jika daunnya terlalu tajam, hal itu justru dapat mengganggu keseimbangan energi rumah. Menanam terlalu banyak pohon berdaun runcing di depan pintu masuk, misalnya, bisa menolak energi baik yang hendak masuk dari luar. Ada pula perbedaan budaya dan kepercayaan yang perlu diperhatikan. Misalnya, pohon beringin di Indonesia sering dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus. Sementara pohon Kamboja, yang bunganya indah dan wangi, sangat identik dengan area pemakaman, sehingga banyak yang menghindarinya. Kepercayaan-kepercayaan lokal seperti ini, yang disebut pamali atau tabu, juga sejalan dengan prinsip Feng Shui yang berasal dari Tiongkok, di mana hal-hal yang memiliki asosiasi buruk dianggap membawa pengaruh negatif. Pohon yang daunnya mudah gugur atau yang rantingnya rapuh juga dianggap memiliki energi yang tidak stabil dalam Feng Shui dan dapat menggoyahkan keberuntungan. Tentu saja, pohon yang sudah ditanam namun dibiarkan terbengkalai dan tidak terawat, bahkan sebelum kita berbicara tentang Feng Shui, secara visual saja sudah menunjukkan energi yang kacau dan rezeki yang terhambat. Anda sama saja menciptakan lingkungan yang mudah menampung energi buruk. Mungkin ada yang menganggap pandangan Feng Shui ini sekadar takhayul. Namun, saya percaya bahwa ajaran-ajaran kuno ini lahir dari akumulasi kebijaksanaan dan pengalaman hidup selama bertahun-tahun, sehingga patut kita hormati. Secara psikologis pun, keharmonisan dengan alam dan kesan visual dari lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar. Jika ada sesuatu di taman Anda yang menimbulkan rasa cemas atau tidak nyaman, secara tidak sadar hal itu akan membuat hati Anda menjadi tidak tenang. Pohon yang mutlak tidak boleh ditanam di taman. Sekarang Anda sudah paham, kan? Bahwa memperhatikan Feng Shui saat menanam pohon di taman sama pentingnya dengan membangun rumah itu sendiri? Baiklah. Selanjutnya saya akan sebutkan beberapa pohon yang secara umum dianggap dapat menurunkan keberuntungan menurut Feng Shui. 1. Pohon beringin. Pohon ara.
Pohon beringin dengan akarnya yang menggantung dan sosoknya yang megah memang tampak agung. Namun, pohon ini memiliki energi yin yang sangat kuat, sehingga dipercaya dapat menurunkan keberuntungan keluarga dan kesehatan. Selain itu, dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, beringin dianggap sebagai rumah bagi makhluk gaib, sehingga keberadaannya dihubungkan dengan hal-hal mistis dan angker. Inilah mengapa dalam Feng Shui, beringin termasuk pohon yang sangat tidak dianjurkan, bahkan bisa dibilang pohon pembawa sial terkuat. Menurut kepercayaan turun-temurun, jika ada pohon beringin di halaman rumah, anggota keluarga akan sering bertengkar, menderita masalah kejiwaan, dan keuangan akan terpengaruh secara signifikan. Alasannya, selain citra mistisnya, akar beringin sangat kuat dan merusak. Akarnya mampu menyebar sangat luas dan dapat menghancurkan fondasi rumah, saluran air, dan pagar. Pertumbuhannya yang masif juga akan membuat rumah menjadi gelap dan lembab, menghalangi masuknya energi positif. Karena alasan-alasan inilah pohon beringin sangat tidak disarankan untuk ditanam di pekarangan rumah pribadi. 2. Pohon pepaya. Siapa yang tidak suka buah pepaya? Manis dan menyehatkan. Dalam Feng Shui, pohon ini sebenarnya memiliki energi yang lembut dan mengalir. Dipercaya membawa keharmonisan dan ketenangan batin, sehingga memberikan pengaruh baik pada keharmonisan keluarga. Namun, ada sebuah kepercayaan lokal yang sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat Jawa, bahwa menanam pohon pepaya tepat di depan rumah adalah pamali. Kepercayaan ini menyebutkan bahwa pohon pepaya di depan rumah dapat menghalangi jodoh bagi anak gadis yang tinggal di rumah tersebut. Selain itu, getah pepaya yang terkadang menetes dianggap sebagai simbol air mata atau kesedihan. Dari sisi praktis, pohon pepaya memiliki batang yang relatif rapuh dan umurnya tidak terlalu panjang, yang dalam Feng Shui diartikan sebagai keberuntungan yang tidak langgeng. Daunnya yang besar dan rimbun juga bisa membuat bagian depan rumah menjadi gelap. Karena kepercayaan dan beberapa aspek praktis inilah, banyak orang yang menghindari menanam pohon pepaya di halaman depan. San, pohon ketapang kencana. Dengan daunnya yang rindang dan bentuknya yang bertingkat seperti payung, pohon ketapang kencana sangat cocok untuk rumah berdesain modern. Pohon ini juga mudah dirawat, sehingga belakangan ini sangat populer sebagai pohon peneduh utama. Namun, daya hidupnya sangat kuat dan pertumbuhannya sangat cepat. Dalam Feng Shui, pertumbuhan yang terlalu agresif dianggap dapat mengacaukan energi rumah. Dalam setahun, tajuknya bisa melebar hingga lebih dari 1 meter, membuat sirkulasi udara di taman menjadi buruk dan kelembapan terperangkap. Jika perawatannya diabaikan, ini bisa menjadi penyebab stagnasi energi negatif. Selain itu, daunnya yang kecil-kecil sangat sering berguguran, membuat halaman menjadi sangat kotor dan merepotkan untuk dibersihkan. Akarnya juga tumbuh menyebar di permukaan tanah, sehingga berpotensi merusak paving block, lantai taman, atau bahkan pipa bawah tanah. Pohon bunga kantil cempaka putih. Ketika tercium aroma wangi bunga kantil di malam hari, suasana langsung terasa berbeda, bukan? Pohon ini memang memiliki bunga yang indah dan aroma yang sangat khas dan memikat. Banyak orang yang ingin menanamnya di pekarangan. Namun, pohon dengan wangi yang sangat kuat seperti ini, meskipun terkesan baik, dalam Feng Shui justru dianggap dapat mengganggu keseimbangan energi. Terutama jika pohon kantil ditanam di dekat kamar tidur atau pintu masuk, aromanya yang terlalu kuat dipercaya dapat menarik kehadiran makhluk halus dan mengganggu aliran rezeki. Secara praktis, jika ada tetangga Anda yang tidak menyukai aroma tersebut, hal ini bisa menjadi sumber masalah. Selain itu, pohon kantil bisa tumbuh menjadi pohon yang cukup besar, sehingga dapat menghalangi sinar matahari masuk ke rumah tetangga. Perawatannya pun tidak mudah. Pohon ini rentan terhadap serangan ulat dan membutuhkan pemangkasan rutin. 5. Pohon belimbing wuluh. Pohon ini sangat umum dijumpai dan buahnya sering digunakan untuk memasak. Dalam Feng Shui, belimbing wuluh memiliki energi air yang sangat kuat. Energi air pada dasarnya berfungsi untuk mengalirkan dan membersihkan energi, membawa keberuntungan. Namun, jika energinya terlalu kuat atau tidak seimbang,
ia justru bisa menghanyutkan keberuntungan. Selain itu, rasa buahnya yang sangat masam seringkali dihubungkan secara simbolis dengan kehidupan yang masam atau penuh kesulitan. Inilah yang membuatnya sering dikaitkan dengan nasib buruk, terutama dalam hal keuangan dan keharmonisan keluarga. Pohon ini juga cenderung membuat area di sekitarnya menjadi kotor karena buah dan bunganya yang terus-menerus berguguran. Leo, tanaman berduri tajam, misalnya kaktus besar. Daun atau batang yang tajam, seperti pada kaktus atau beberapa jenis palem, dipercaya dapat menangkal energi jahat. Karena itu, dalam Feng Shui, tanaman ini dikatakan memiliki efek untuk menolak bala dan menarik keberuntungan, terutama jika diletakkan di dekat pintu masuk untuk melindungi seisi rumah. Akan tetapi, durinya yang tajam juga berbahaya dan dapat menyebabkan cedera, terutama jika di rumah ada anak-anak kecil atau hewan peliharaan. Dari sudut pandang Feng Shui, jika tanaman berduri ini diletakkan di posisi yang salah, ujungnya yang tajam dapat menciptakan panah beracun, shaki, yang justru menyerang energi baik di dalam rumah. Selain itu, beberapa jenis tanaman ini memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, yang diasosiasikan dengan perkembangan keluarga yang mandek atau tidak maju. Jadi, bisa dikatakan tanaman berduri ini memiliki dua sisi, bisa berefek baik atau buruk, tergantung pada penempatan dan perawatannya. Kali ini, saya telah membahas tentang pohon-pohon yang dipercaya membawa sial jika ditanam di pekarangan. Sebenarnya masih ada beberapa jenis lain. Misalnya, pohon sawo. Di satu sisi, pohon ini dipercaya disukai oleh makhluk halus, terutama kuntilanak, sehingga membawa energi buruk. Namun di sisi lain, sawo dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai sarwo becik serba baik, sehingga dianggap membawa kebaikan. Sama halnya dengan pohon kelor. Daun kelor sejak lama dikenal memiliki khasiat untuk menangkal ilmu hitam dan mengusir roh jahat. Namun, justru karena energinya yang gaib ini, sebagian orang merasa tidak nyaman menanamnya di rumah. Sebenarnya, daun kelor sangat bergizi dan baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Dari sini kita bisa melihat bahwa pohon-pohon yang dianggap tidak baik untuk ditanam tidak selalu hanya karena takhayul semata, tetapi juga didasari oleh alasan-alasan praktis seperti perawatannya yang sulit, pertumbuhannya yang terlalu besar, atau karena beracun. Oleh karena itu, sebelum Anda menanam pohon di taman, pelajarilah baik-baik karakteristik pohon tersebut, tingkat pertumbuhannya, dan cara perawatannya. Pastikan juga Anda memeriksa dengan saksama di mana posisi terbaik untuk menanamnya di pekarangan Anda. Saya akan sangat bahagia jika informasi ini dapat membantu Anda dalam menciptakan kebahagiaan di rumah Anda. Nampaknya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar terima kasih di bawah. Bukan untuk saya, tetapi sebagai wujud syukur kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan subscribe dan berikan suka like, agar Anda siap menerima pembahasan saya selanjutnya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih atas perhatian Anda.